Dede sekarang dianggap sebagai pahlawan keadilan, menuai banyak simpatik dari lapisan masyarakat. Ini bagi saya adalah fenomena yang sangat menakjubkan, fenomena yang ajaib ini menurut saya. Kenapa bisa saya katakan demikian? Karena dalam mengawal kasus ini kita sudah tahu betul siapa Dede di masa lampau. Dialah orang yang menjebloskan ke-8 terpidana itu ke dalam penjara tanpa mereka melakukan kesalahan. Mereka bukan pelakunya tapi dijebloskan oleh kesaksian palsunya Dede. Tapi lihat bagaimana keadaan berubah 180 derajat. Sekarang Dede dianggap sebagai pahlawan keadilan dan menuai simpatik dari masyarakat luas. Kenapa bisa demikian? Ternyata ini pun sudah tercatat di dalam Al-Quran jauh 1400 tahun yang silam. Mohon maaf, kali ini saya akan membahas tema tentang keislaman. Karena kebetulan kan si dedeknya juga beragama muslim gitu loh. Jadi untuk Anda yang non-muslim gak apa-apa, silakan di skip aja video ini. Tapi kalau mau nonton, saya ucapkan terima kasih. Silakan lanjut menontonnya. Ternyata ini sudah tercatat di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu tentang keadaan seperti ini nih. Ini jadi udah gak heran karena memang Tuhan sudah memprediksikan ini akan terjadi. Luar biasa. Yaitu apa? Dengan firman Tuhan yang satu ini. Kalau saya bacakan bunyinya, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini kalau dibacakan terjemahan ringkasnya sih, sesungguhnya Tuhan mencintai hambanya yang bertaubat dan hambanya yang membersihkan diri. Ya kalau dibaca terjemahan sederhananya sih kurang begitu nonjok ya. Tapi mari kita akan bahas secara mendalam apa sih yang dimaksud dengan ayat ini dan apa keterkaitannya dengan status sekarang siapa itu Dede menjadi justice kolaborator ini. Ternyata yang dilakukan Dede, kemudian perubahan status Dede yang dulunya menjadi orang paling dibenci, sekarang menjadi orang yang paling dicintai, itu akibat taubat, akibat keputusan Dede untuk melakukan pertaubatan. Inilah efeknya begitu. Oke, sebelum saya masuk kepada pembahasan ayat yang telah saya bacakan tadi, mari kita simak dulu video singkat 1 menit berikut ini tentang pengakuan Dede yang rela dia dijebloskan ke dalam penjara menggantikan ke-7 terpidana yang ada di dalam, kemudian dibebaskan dan Dede siap menjadi martir, dia masuk ke dalam penjara. Saksikan dulu ya, 1 menit aja kok. Asal 7 orang ini keluar, biar saya masuk penjara dan gantikan mereka. Itu kata. Gitu. Nggak ada keberanian orang seperti itu sekarang. Tidak ada. Zaman sekarang ini seperti ini. Saya langsung kabur. Aku yang berani mengambil risiko ini. Luar biasa. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah. Ya itulah tadi pernyataan Dede yang siap menjadi martir, dia siap di penjara, yang penting ke-7 yang di dalam bisa keluar. Kemudian saya juga gabungkan tuh dengan videonya Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan keutamaan bahwasanya Tuhan lebih suka terhadap orang yang berbuat maksiat namun kemudian bertaubat daripada terhadap orang yang soleh namun dia merasa dirinya tidak pernah salah. Itu poin yang harus kita ambil tuh di video terakhir dari Ustadz Adi Hidayat itu. Nah, itu pula lah yang terjadi kepada Dede. Saat dia memutuskan untuk bertaubat, maka kondisi berubah 180 derajat. Nah, untuk membuat lebih
lebih yakin lagi. Mari kita kuatkan dengan satu ayat yang telah saya tadi bacakan, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Tuhan mencintai hambanya yang bertaubat dan hambanya yang membersihkan diri. Kalau kita mau pelajari ayat ini dengan kita awalilah dengan bahasa, dengan nahu, dengan sorab ataupun dengan grammar. Ayat itu diawali dengan kata inna. Inna ini menunjukkan kesungguhan, bukan main-main. Jadi ketika Tuhan berfirman dengan ayat ini nih, ini bukan main-main. Benar-benar Tuhan bersungguh-sungguh. Inna di situ menggunakan kata inna. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya lit taukid ataupun untuk menguatkan. Jadi Tuhan nggak pernah main-main ini dengan ayat ini. Kalian jangan sepelekan ayat ini gitu kan. Itu kalau diterjemahkan secara bebasnya tuh begitu. Innallaha, sesungguhnya Tuhan bersungguh-sungguh, tidak main-main. Yuhibbu itu apa sih artinya? Mencintai, tapi dalam keadaan present tense begitu loh. Sedang, Tuhan sedang mencintai, bukan artinya itu bukan past tense. Misalkan Tuhan telah mencintai, bukan, ataupun Tuhan akan mencintai, bukan. Tetapi di sini yuhibbu itu artinya Tuhan sedang mencintai. Artinya apa? Kalau secara lebih dalam ini bisa diartikan Tuhan sedang mencintai dan akan terus mencintai, begitu loh. Jadi cintanya Tuhan ini tidak akan pernah terputus, akan terus mencintai hambanya ini. Dia tuh akan terus mencintai. Jadi tidak ada kata mantan, karena Tuhan terus mencintai hamba ini, ya kan begitu. Kemudian yuhibbu at-tawwabina. Apa sih artinya at-tawwabin? Adalah orang-orang yang bertaubat. Tapi di sini menggunakan kata diksi masdar. Kalau dalam grammar bahasa Arab itu ini adalah masdar. Jadi bukan kata kerja lampau ataupun kata kerja sekarang, kata kerja akan datang, tapi bukan. Ini adalah masdar. Kalau kita artikan juga secara mendalam, tawabina ini adalah senantiasa bertobat dan berulang-ulang. Itu kalau kita artikan secara mendetail tuh begitu. Jadi bukan hanya tobat biasa aja, tapi lebih mendalam, yaitu tobat yang berulang-ulang. Jadi kalau kita gabung dari innallaha yuhibbut tawwabina, berarti kalau kita artikan dengan detail gini: sungguh benar-benar, dan Tuhan tidak pernah bermain-main, gak pernah main-main. Ini benar-benar serius. Tuhan mencintai selamanya, akan terus mencintai. Tidak ada kata putus cinta, tidak ada masanya. Terus mencintai. Tuhan tidak akan pernah berhenti mencintai orang-orang yang bertaubat dan berulang-ulang tobatnya. Nah, kalau kita artikan secara detail itu begitu. Kenapa digunakan diksi taubat yang berulang-ulang? Karena Tuhan tahu bahwasanya manusia itu sering berbuat salah, kadang lupa, kadang ingat Tuhan lagi, kadang maksiat lagi, terus aja begitu. Tapi Tuhan tidak pernah bosan, dan Tuhan tidak pernah marah kepadamu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu satu jengkal pun, 1 senti pun Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Itu artinya kenapa menggunakan tawabin, artinya berulang-ulang. Artinya ketika kamu melakukan kemaksiatan, ayo hambaku, kata Tuhan gitu, tobatlah kepadaku. Kemudian kamu bermaksiat lagi, ayo kembali lagi padaku, tobatlah kamu. Itu begitu. Dan itu Tuhan cintai. Ketika kamu terus-terusan bertobat, kamu kadang lupa bermaksiat, lalu kemudian kamu tobat lagi, itu malah justru yang Tuhan cintai, ya kan? Kamu selalu merasa diri salah, lalu kemudian kamu beristighfar lagi, itulah justru yang Tuhan cintai. Kamu berulang-ulang. Bukti kalau Tuhan sangat mencintaimu itu apa? Kamu ketika berbuat maksiat, misal kamu ngomongin orang, apakah di saat itu pula ketika kamu ngomongin orang, fitnah orang, kamu menjadi bisu? Enggak kan? Tapi sebaliknya, ketika kamu ngomongin orang, ketika kamu memfitnah orang, Tuhan tetap saja memberi kamu nafas, memberi kamu nikmat, kan begitu. Nikmatnya Tuhan tidak pernah berhenti meskipun kamu berbuat maksiat.
tapi tidak pernah Tuhan hukum, karena Tuhan mencintaimu. Tuhan masih memberikan kesempatan, ayo kembali kepadaku. Itulah kata Tuhan. Begitu. Nah, dari rangkaian ayat innallaha yuhibbut tawwabina ini, kita kaitkan coba dengan kejadian yang terjadi kepada Dede. Itulah bukti cintanya Tuhan kepada Dede. Kurang apa Dede kemaksiatannya? Pelanggarannya itu kurang berat apa? Coba. Dia menjebloskan 8 orang. Itu kan benar-benar kemaksiatan kepada Tuhan itu benar-benar. Pengkhianatan kepada Tuhan yang dilakukan Dede ini luar biasa. Tapi Tuhan, ketika si Dede berbuat kesalahan itu, apakah langsung diazab sama Tuhan? Apakah langsung dikasih buta? Enggak, Dede tetap sehat. Dikasih lumpuh? Enggak, Dede tetap sehat. Karena Tuhan sangat mencintai si Dede. Terus dibuka kesempatan, ayo Dede kembali kepadaku, kembalilah taubat kepadaku. Benaran saja si Dede kembali bertaubat. Maka cintanya Tuhan diturunkan kepada Dede. Tahu kan, orang yang jatuh cinta itu luar biasa kan. Bahkan ketika misalkan yang dicintainya itu tidak minta, dia sudah punya inisiatif untuk memberi. Nah, begitupun dengan si Dede. Dede tuh tidak perlu doa ya Allah saya minta ini, nggak perlu, karena Tuhan sudah mencintai si Dede karena dia mau bertobat. Terbukti anaknya dijamin pendidikannya sampai kuliah oleh Kang Dedi. Istrinya dijamin, padahal 2 tuh yang diceraikan, ya kan? Dijamin juga sama Kang Dedi. Kemudian ekonomi keluarganya dijamin oleh Kang Dedi. Siapa itu? Tuhan lewat Kang Dedi, karena si Dede mau bertaubat. Cintanya Tuhan langsung dianugerahkan kepada si Dede. Yang dulunya si Dede orang paling dibenci se-Indonesia karena dia menjebloskan 8 orang tak bersalah. Sekarang apa? Semua orang mencintai Dede. Apa? Itu karena cintanya Tuhan diturunkan kepada si Dede, karena dia mau bertobat dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan setulus-tulusnya. Jadi dari semua ini kita bisa ambil satu kesimpulan. Kalau kita ingin hidup bahagia, ingin sukses, syaratnya satu, carilah cintanya Tuhan. Bagaimana cara mencari cintanya Tuhan? Bertaubatlah, karena Tuhan yuhibbut tawwabin. Tuhan itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Mungkin Anda pernah berbuat salah, gak apa-apa, itu manusiawi. Tapi segeralah bertaubat. Segeralah bertobat untuk menghadirkan cintanya Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan sudah cinta kepada kita, mudah semua bagi Tuhan untuk memberikan semuanya kepada kita. Jadi ternyata kita mengawal kasus ini tidak sia-sia. Ada pelajaran-pelajaran religius di sana. Ada pelajaran-pelajaran pengenalan diri terhadap Tuhan di sana, dengan contoh yang langsung nyata di depan kita. Saya berharap kalian tetap terus mengawal kasus ini dengan niat ikhlas, bukan untuk yang lain-lainnya. Benar-benar ikhlas untuk keadilan rakyat kecil. Maka biarkan Tuhan yang membalas dengan menurunkan cintanya kepada kalian.